Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Masya Allah. Semoga kalian semua beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Baik, akan saat mulai ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tapi alhamdulillah melalui video kali ini kita dapat bertemu. Lebih tepatnya mungkin kalian yang dapat melihat Ustadz, tapi insya Allah ya, dengan tugas-tugas yang kalian lakukan dan di video oleh orang tua kalian, Ustadz juga dapat melihat aktivitas kalian ketika di rumah. Masya Allah, hati Ustadz tuh rindu sekali kepada kalian. Biasanya setiap hari diisi dengan canda tawa kalian, kemudian dengan berbagai tingkah dari kalian. Tapi akhir-akhir ini kita tidak dapat bertemu karena memang kita harus menjaga diri kita dari virus corona atau yang biasa dikenal juga dengan COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak bertemunya kita kurang lebih sudah sepekan, saya harap adab-adab yang biasa disampaikan oleh ustaz-ustazah kalian dapat kalian terapkan, dapat diingat dengan baik, kemudian dapat diterapkan oleh kalian ketika di rumah. Kan banyak ya, Masya Allah, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustazah tentang adab dan sebagainya kepada kalian, dan itu harus kalian terapkan, jangan dilupa ya. Setiap hari kita selalu berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada hari tersebut menjadi ilmu yang berkah, dan kalian harus membuktikan bahwa ilmu-ilmu yang kalian miliki dari kitab dapat menjadi ilmu yang berkah dan kalian terapkan ketika di rumah. Adab-adab yang sering diingatkan ketika ikrar, ketika sedang belajar kan banyak. Mungkin salah satunya tentang adab kepada orang tua. Ustaz mau tanya, bagaimana adab kalian kepada orang tua selama di rumah? Taat nggak sama orang tua? Kalau diperintah, nurut atau tidak? Sering buat orang tua marah atau tidak? Coba kalian jawab. Kalau masih ada yang sering membuat orang tua sedih, orang tua marah, coba diperbaiki. Diingat-ingat kembali ilmu apa yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustazah kepada kalian, dan harus kalian terapkan setelah itu ya. Minta maaf sama orang tua atas perbuatan kalian ya. Buat orang tua kalian ridho, ikhlas kepada kalian. Buat orang tua kalian senantiasa mendoakan yang baik-baik kepada kalian, sehingga ilmu kalian insya Allah lebih bermanfaat daripada sebelumnya ya. Itu yang pertama. Kemudian Ustaz ingin mengingatkan tentang hafalan yang sudah dihafalkan ketika di kitab, di murojaah atau tidak ketika di rumah. Jangan sampai menghafal hanya di kitab, akan tetapi dimanapun kalian berada, yang namanya menghafal Quran, murojaah Al-Quran, tilawah Al-Quran, itu harus tetap dilaksanakan. Saya pernah menyampaikan, ketika kalian sudah mulai berikhtiar, ketika kalian sudah mulai bertekad untuk menghafal Quran, maka kalian tidak boleh berhenti, minimal untuk murojaah sampai nanti kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masa itu tiba, maka terus dijaga Al-Quran. Jangan nunggu diingetin sama ustaz-ustazah, jangan nunggu diingetin sama orang tua, tapi coba hadirkan kesadaran. Luangkan waktu yang kalian miliki juga untuk menghafal atau murojaah Al-Quran. Masya Allah. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz juga ingin mengingatkan kepada kalian bahwa liburan kita kali ini bukan berarti liburan sama seperti liburan-liburan yang sudah yang kemarin-kemarin kan, ketika liburan akhir semester 1 ya. Masya Allah, Ustaz pernah ingat ada yang cerita pergi ke rumah saudara, pergi pulang kampung ya, macam-macam dan sebagainya. Nah, liburan kita kali ini bukan seperti itu, nak. Liburan kita kali ini
itu lebih kepada belajar tapi di rumah. Sama seperti kalian masuk, cuma bedanya kalian belajar dari rumah. Dan jangan sampai ada di antara kalian yang memanfaatkan waktu liburan ini untuk jalan-jalan, untuk main-main di luar dan sebagainya. Justru kutab meliburkan kalian demi untuk juga belajar di rumah agar kalian terjaga atau terhindar dari virus yang sangat berbahaya ini. Makanya jangan disalahgunakan ya, jangan disalahartikan liburan sekolah dengan liburan saat ini. Ini berbeda, kondisinya darurat dan kalian harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang tertular. Dan Ustadz Firdaus juga nggak mau ada di antara santri Ustadz Firdaus yang terkena virus ini, baik kalian maupun keluarga. Ya, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha menjaga diri dari virus corona atau COVID-19. Baik, anak-anak pesan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kali ini Ustadz Firdaus akan menyampaikan ilmu tentang telaga. Apa itu telaga? Ada yang tahu nggak? Coba Ustadz akan berikan waktu untuk kalian berpikir, apa itu telaga? Udah tahu? Masya Allah. Ya, betul sekali. Atau jika Ustadz Firdaus jelaskan, telaga adalah danau kecil yang dimana matahari dapat menyinari sampai ke dasarnya. Udah pernah ke telaga belum? Udah? Masya Allah. Gimana telaga? Indah bukan? Masya Allah. Takjub ya sama ciptaan Allah. Bagi yang belum, coba deh ajak orang tua untuk pergi ke telaga. Lihat dengan bersama, lihat dengan sesama bagaimana ciptaan Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu bermanfaat bagi manusia, hewan dan yang lainnya, yaitu telaga. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang sudah hafal boleh dilanjutkan sampai akhir, yang belum dihafalkan ya boleh diulang ya. Taib, arti daripada Quran surat Al-Kautsar ayat pertama adalah sungguh kami telah memberimu, yaitu Muhammad, nikmat yang banyak. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya Ustaz akan jelaskan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Al-Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Bisa digambarkan tidak? Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Masya Allah. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membaca firman-Nya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang hingga akhir surat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Ayo, ada yang tahu nggak Al-Kautsar itu apa? Wih, Masya Allah. Ada yang tahu? Masya Allah, luar biasa. Bagi yang belum tahu, Ustaz akan sampaikan. Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Masya Allah. Pantas saja ya Nabi Muhammad SAW ketika merunduk sejenak kemudian mengangkat kepalanya lagi sambil tersenyum, karena Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di surga. Masya Allah. Pada telaga tersebut terdapat kebaikan yang banyak.
Umatku, kata Nabi Muhammad SAW, kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah atau bejana-bejananya sama dengan bintang atau bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Pernah lihat bintang-bintang di langit? Banyak bukan? Nah, itu adalah wadah-wadah atau bejana-bejana yang ada pada saat itu di hari kiamat di Telaga Al-Kautsar. Akan tetapi diusir darinya seorang hamba. Jadi diusir dari telaga itu seorang hamba. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Tuhanku, sesungguhnya dia adalah umatku, dia dari umatku. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya sesudahmu. Tafsir Ibnu Katsir. Taib, mengenai telaga di Indonesia, Masya Allah, Allah tampakkan kepada kita beberapa telaga yang dapat kita lihat langsung. Masya Allah, makanya tadi saya sampaikan, kalau ada yang belum pernah ke sana, boleh ajak orang tua, ayah dan ibu, tapi tidak sekarang ya, karena sekarang kan kita harus menjaga diri di rumah agar tidak terpapar atau terkena COVID-19. Nanti ketika sudah tidak ada lagi virus tersebut, boleh ajak orang tua, ayah dan ibu pergi ke telaga terdekat. Nanti kalian lihat betapa indahnya telaga itu, Masya Allah. Ustaz Firdaus pernah lihat sebuah telaga di daerah Bogor. Ketika Ustaz masuk, bukan masuk ke telaganya ya, bukan, tapi masuk ke daerah telaga tersebut, Masya Allah, hati Ustaz jadi tenang sekali, indah sekali melihatnya. Rasanya gak ingin pulang, tapi waktu itu sudah mau maghrib. Jadi Ustaz Firdaus nikmati waktu-waktu yang ada, kemudian sambil menunggu waktu maghrib tiba. Setelah waktu maghrib masuk, Ustaz Firdaus sholat maghrib, setelah itu ya sudah Ustaz Firdaus pulang. Tapi Masya Allah, sampai sekarang masih berkesan ingatan Ustaz Firdaus tentang telaga yang ada di daerah Bogor itu masih berkesan sekali, karena indah, Masya Allah. Makanya kalau kalian belum pernah ke telaga, boleh ajak orang tua kalian atau kakak, adik, kakek, nenek dan sebagainya untuk ikut bersama kalian mengunjungi telaga terdekat. Ya, banyak telaga di Indonesia ini. Boleh kalian kunjungi semuanya untuk ambil hikmahnya. Tapi kalau misalkan tidak mau dikunjungi semuanya, cobalah untuk pergi ke telaga terdekat. Ya, Masya Allah, kalian juga pasti akan merasakan sama seperti yang Ustaz Firdaus rasakan. Betapa indahnya, tenangnya hati ini ketika melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Taib, tentang adab dan akhlak ketika kita berada di telaga, maka ini harus kalian ingat dan harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian ketika nanti mengunjungi telaga. Yang pertama adalah bersyukur. Ketika kalian datang kepada sebuah telaga, maka jangan pernah lupa untuk mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang kalian miliki terhadap telaga yang dapat kalian lihat, terhadap raga yang kalian gunakan agar bisa melihat telaga. Masya Allah, itu semua harus disyukuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan salah, dua buah mata yang diberikan Allah kepada kita ini berfungsi sangat penting bagi tubuh kita. Coba kalau misalkan kita tidak diberikan pandangan oleh Allah, bisa gak kita melihat telaga? Bisa gak kita melihat keindahan Allah? Coba kalau misalkan raga ini, tubuh ini tidak bisa pergi, tidak bisa berangkat, tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya untuk pergi ke telaga, bisa gak kita melihat telaga di depan mata kita? Tentunya tidak bisa. Makanya dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, jangan lupa untuk bersyukur. Ketika sampai di telaga, ucapkan Masya Allah walhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terhadap telaga itu juga memiliki manfaat yang sangat banyak, manfaat yang sangat besar. Maka dengan hadirnya telaga itu juga harus disyukuri. Tidak boleh kita kufur terhadap nikmat Allah. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab dan akhlak ketika berada di telaga adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nggak boleh membuang sampah.
kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, dan kita sudah diajarkan sedari kecil untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Dimanapun, mau di rumah, di sekolah, di jalan-jalan, atau di telaga, ketika kita memiliki sampah, maka kita harus membuang di tempat sampah. Tidak boleh membuang sembarangan. Ustadz Firdaus juga pernah waktu itu mengunjungi sebuah pulau di daerah Jakarta, namanya Kepulauan Seribu. Ketika Ustadz Firdaus ingin berangkat, sudah sampai di pelabuhan tempat kapal Ustadz Firdaus berhenti sebelum akhirnya berangkat ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Ustadz Firdaus senang sebenarnya karena akan memiliki pengalaman yang baru untuk melihat sebuah pulau dan melintasi laut yang sangat luas. Tapi sebelum berangkat, Ustadz Firdaus juga ikut bersedih, juga turut sedih. Karena kenapa? Karena melihat laut, karena melihat air dan beberapa sampah. Bukan beberapa sampah, oke ulang. Ustadz Firdaus juga turut sedih karena melihat kotornya air yang berada di Teluk Jakarta pada hal itu. Airnya tidak biru seperti yang biasa kita lihat, teman-teman. Airnya lebih ke hijau dan ke hitam-hitaman. Ya Allah, sedih banget sebenarnya. Bukan sedih karena bukan, tapi karena mengingat di air itu ada hewan-hewan yang juga hidup di dalamnya. Ada ikan, berbagai macam ikan. Ustadz Firdaus juga ada ikan hiunya, ada ikan, masya Allah banyak ikan deh. Ada ikan yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua ada di situ. Ada udang, ada kepiting, macam-macam. Semua ada di dalam air itu, tapi air itu kotor. Warnanya hijau ke hitam-hitaman. Dan terdapat sampah yang sangat banyak di perairan Teluk Jakarta. Setelah sedih sebenarnya, sedih banget. Seandainya laut ini berwarna biru, pasti akan lebih indah untuk dipandang. Pasti apa yang ada di dalamnya sehat semua. Tapi dari atas saja kita lihat airnya hitam, hijau ke hitam-hitaman. Maka saya nggak bisa ngebayangin deh gimana nasib hewan-hewan yang berada di dalam perairan tersebut. Tapi masya Allah, ketika kapal Ustadz Firdaus sudah berangkat dan beberapa saat lagi sampai di sebuah pulau di Kepulauan Seribu, masya Allah, rasa sedih Ustadz terobati karena melihat lautnya berbeda seperti laut yang berada di Teluk Jakarta. Biru, cerah, dan masya Allah ketika melihat itu Ustadz Firdaus kayak gak sabar, pengen lompat, pengen terjun ke air itu. Mungkin kalau teman-teman nanti sudah besar, jalan pergi ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu, sama seperti Ustadz Firdaus berangkat pada saat itu, mungkin kamu juga gak akan sabar untuk nyemplung, lihat apa yang ada di dalam laut tersebut. Indah banget masya Allah. Begitu juga dengan Ustadz Firdaus ketika di keesokan harinya nyemplung masuk ke air laut di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, masya Allah indah banget. Terumbu karangnya, berbagai macam ikan hiasnya, masya Allah indah sekali. Akan tetapi berbeda dengan laut yang berada di Teluk Jakarta. Allah, sedih saat melihatnya. Dan itu terjadi dikarenakan kelalaian manusia, ringan tangan untuk membuang sampah seenaknya, sehingga laut yang tadinya biru berubah menjadi hijau kehitam-hitaman. Maka untuk poin yang kedua, adab dan akhlak terhadap telaga adalah tidak mencemari air dengan sampah. Diingat baik-baik ketika kalian memiliki sampah apapun itu, sekecil apapun itu, kalian harus membuang di tempat sampah. Jika tidak ada tempat sampah, maka kalian harus simpan sampah tersebut sampai kalian melihat ada tong sampah, tempat untuk dibuangnya sampah, maka kalian baru buang. Bisa dikumpulkan ke plastik dulu, kalau nggak ada bisa dibawa dulu sampai nanti kalian lihat ada tong sampah, maka kalian buang sampahnya di situ. Ya, paham tuh? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian alamnya. Dengan salah satunya itu menjaga
tangan kita dari membuang sampah sembarangan. Insya Allah dengan gerakan kecil tapi akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, yang sangat banyak, bukan hanya untuk kita tapi untuk orang-orang luar, orang-orang yang lain, dan juga orang-orang setelah kita, ya. Kemudian setelah kita mengetahui adab dan akhlak, amal apa yang dapat kita lakukan terhadap telaga? Yang pertama adalah mengunjungi telaga bersama orang tua. Ini saya ingatkan, kalau kalian sudah ke telaga, boleh kunjungi telaga-telaga yang lain, atau boleh datangi telaga yang sama bersama orang tua kalian. Bagi yang belum, boleh ajak ayah, ajak ibu, ajak kakak, ajak adik, ajak kakek, nenek, tante, om, semuanya bersama-sama pergi ke telaga terdekat untuk melihat betapa indahnya ciptaan Allah yang bernama telaga. Ya, tapi ingat, tidak sekarang, nanti ketika sudah aman. Poin yang kedua adalah membersihkan telaga. Membersihkan telaga mungkin belum banyak orang yang berpikir tentang ini. Yang mereka pikirkan mungkin setidaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi ini adalah gerakan kecil yang sangat bermanfaat, sekali lagi, sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk kalian, tapi siapapun yang datang ke telaga itu mendapatkan pahala juga insya Allah, jika kalian melakukannya dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah. Ustaz Firdaus juga pernah pergi ke sebuah tempat yang sebenarnya tempat itu indah, akan tetapi karena banyaknya sampah, tempat itu menjadi tidak indah. Maka Ustaz Firdaus berinisiatif untuk mengambil sampah-sampah tersebut yang Ustaz bisa ambil, kemudian Ustaz buang ke tempat sampah. Insya Allah pahalanya juga untuk kita, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap orang. Kalian juga coba mulai ketika nanti berada di sebuah telaga, ada sampah yang biasa kalian ambil, maka ambil, disimpan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menangkap ikan di telaga. Ini boleh ketika kalian berada di sebuah telaga, bawa alat pancing bagi yang hobi pancing, atau kalau misalkan di sana ada bapak-bapak ya yang sedang memancing, boleh kalian coba ajak minta bapaknya untuk merasakan bagaimana rasanya memancing di telaga sampai nanti ikannya kalian ambil. Tapi tetap harus hati-hati ya ketika berada di telaga, di pinggir telaga dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.